Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 5. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pagi hari ini kita akan belajar pelajaran ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi. Mari kita baca, tapi sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Apakah kamu pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu? Maka biasanya banyak anak yang menjawab, mau jadi polisi Pak Guru, mau jadi dokter Pak Guru, mau jadi pengusaha Pak Guru. Nah, salah nggak cita-cita seperti itu? Tidak salah. Cuma apapun cita-citanya, entah itu mau jadi pilot, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, macamnya, yang menjadi dasar dari semua itu adalah kita harus bercita-cita menjadi orang yang baik, yaitu orang soleh. Jadi polisi yang soleh, jadi tentara yang soleh. Nah, paragraf kedua, apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Berkeinginan dengan sungguh-sungguh. Nah. Kemudian, siapa yang dinamakan anak soleh itu dan apa ciri-cirinya? Nah, soleh itu artinya baik. Ya. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh, anak yang baik adalah taat kepada Allah, jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Jadi apapun cita-citanya boleh, bagus, cuma cita-cita menjadi orang soleh ini harus menjadi dasarnya. Jadi semua orang harus punya cita-cita menjadi orang soleh. Ya, begitu. Kemudian yang pertama jujur. Orang jujur disayang Allah, ini yang A. Apakah kamu ingin disayang Allah? Jawabannya tentu saja iya. Gimana caranya? Yang pertama harus jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya yaitu selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, contohnya ini ada anak yang mentaati perintah Allah sedang sholat. Jadi pertama agar disayang Allah yaitu kita harus mentaati perintah Allah, ya, jujur, sudah harus melaksanakan sholat 5 waktu ya 5 waktu, jangan bohong, sholat 5 waktu kok mengerjakannya hanya 3, hanya 2 misalnya. Semua itu harus dilakukan dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Ada gambarnya, ilustrasinya ini, yaitu ketika anak sedang mengerjakan tugas atau sedang ulangan, Pak Guru mengawasi. Nah, anak ini harus mengerjakan dengan jujur, tidak boleh mencontek, ya, tidak boleh mencontoh atau meniru jawaban temannya. Nah, jujur kepada diri sendiri, ya. Ini bagaimana jujur itu diterapkan? Di sini ada gambar, ya. Ada gambar contoh jujur kepada diri sendiri, yaitu mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Oh maaf, ini jujur kepada orang lain, ya. Jujur kepada orang lain itu contohnya
mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Misal kamu diberi jajan, uang jajan pakai uang 20.000 ya, tapi harus mengembalikan ya, nanti dikembalikan. Nah, jadi seperlunya saja. Kemudian kalau jujur kepada diri sendiri ya, contohnya adalah ya ketika ada ulangan, ketika mengerjakan tugas harus jujur dikerjakan sendiri ya, jadi tidak boleh mencontek milik temannya. Kemudian sikap kebiasaanku. Jadi kalau sudah tahu bahwa jujur itu akan disayang oleh Allah ya, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain ya, maka kita harus selalu menerapkan bersungguh-sungguh dan bersikap jujur dimanapun kapanpun kita berada. Nah, di sini ada gambar ya, anak bersalaman dengan orang tua ya. Kemudian yang B ya, ini hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi ketika kita mau berangkat sekolah ya, kita bersalaman dulu, mohon restu kepada ibu bapak ya. Kemudian di sekolah, sesampai di sekolah juga bersalaman dengan bapak dan ibu guru. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, di sini mari kita baca. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita, mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar. Merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik serta mengajari, mengaji, menyekolahkan kita ya. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini soleh, yang taat kepadamu dan patuh pada orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara. Nah, begitulah harapan ibu, ayah kita. Mereka tidak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku menjadi anak yang soleh. Oleh karena itu, jasa mereka orang tua tidak akan pernah dapat dibalas. Ya. Akibatnya apa? Konsekuensinya sudah sepantasnya kita sebagai anak harus hormat, setia dan patuh kepada mereka. Kalau kita enggak patuh, maka Allah akan murka kepada kita ya. Karena orang tualah yang menjadi sebab kita ada di dunia ini, kemudian yang merawat kita hingga besar, hingga sampai saat ini, yang memberikan apapun ya. Itu apa yang kita butuhkan adalah Allah melalui orang tua. Nah, kemudian yang kedua, hormat patuh kepada guru ya, karena kita pasti ada di lingkungan sekolah, maka guru ini sebagai orang tua kedua. Maka kita juga harus menghormati ibu guru, bapak ibu guru. Lanjut. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Nah, ini guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari bapak ibu guru, terutama dalam hal mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan, mengenal alam, dan sebagainya. Nah, itu adalah peran daripada bapak ibu guru di sekolah.
maka sudah sepantasnya, sudah kewajiban kita untuk patuh taat kepada ibu guru, bapak ibu guru. Contoh sikap hormat kepada guru, ya, yaitu dengan cara bersikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa pintar. Nah, kalau di sekolah, kalau berbicara dengan bapak ibu guru harus dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang baik. Kalau tidak bahasa Indonesia ya bahasa Jawa, tapi yang basa, nggih. Ya, jadi jangan pakai bahasa seperti bicara sama teman, namanya tidak sopan. Nah, ini jadi kemudian yang selanjutnya, karena itu ya, karena peran serta dari guru dan orang tua tadi, maka kita sudah menjadi kewajiban kita untuk patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian yang C, indahnya saling menghargai. Nah, semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihissalam, kemudian manusia berkembang di antaranya adalah kita. Allah menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang pirang, macam-macam sekali. Ada yang kaya, juga ada yang miskin, ya. Demikian pula dengan kehidupan manusia, ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang menjadi pengusaha, ada yang jadi karyawannya, ya. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Nah, lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Maka sudah tentu kita harus saling menghargai. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Kita harus mau menghargai keyakinan agama lain, ya. Atau kalau sesama orang Islam, ya, misalnya ibadah sholat subuh, ada yang melakukan dengan doa kunut, ada yang tidak. Itu juga harus kita hargai. Jangan kita mengharuskan orang lain ikut kunut, atau bagi yang tidak kunut, wah, buat apa kunut, harus kunut. Nah, ini nggak usah pakai kunut, nggak boleh begitu, ya. Jadi harus bisa menghargai orang lain. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam dengan Stefanus beragama Kristen. Dalam pertemuan mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Misalnya pada hari Minggu mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya, karena kalau Minggu orang umat Kristen itu beribadah di gereja, maka ya tidak masalah, ya, harus kita hargai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Tadi yang pertama menghargai pendirian orang lain, prinsipnya orang lain. Yang kedua menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok, ya. Ada Ahmad, ada Habibi, ada Iwan, ada Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Perhatikan gambar di sini, ya.
Nah, ini adalah gambar 7 siswa yang sedang belajar kelompok. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibie kemudian mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa izin orang tua. Ya, bagus. Dan Ilham kemudian mengatakan juga di rumah tugasku hanya belajar saja. Ya, kemudian Iwan juga berpendapat yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpun secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman kelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Nah, jadi dari ketujuh anak tadi mengumpulkan pendapatnya masing-masing, mungkin sesuai dengan pengalamannya di rumah. Jadi memang kadang ada kalanya, kadang-kadang di rumah orang tua ada yang kamu harus ikut bantu orang tua, ya ikut nyapu atau ikut mencuci piring. Nah, tapi ada juga yang orang tuanya di rumah itu hanya mengharuskan pokoknya kamu nggak nyapu nggak apa-apa, nggak bantu ibu, tapi kamu harus rajin belajar. Nah, itu jadi punya pengalaman yang berbeda-beda di masing-masing rumah, ya. Maka dari itu kita tidak boleh mengatakan bahwa oh kalau seperti itu ya berarti tidak baik, ya nggak bisa, ya, karena masing-masing orang tua juga punya aturan sendiri-sendiri. Nah, jadi rangkuman dari materi ini mari kita baca, ya. Yang pertama, bercita menjadi anak soleh adalah sikap anak pintar yang terpuji. Yang kedua, anak soleh adalah anak baik yang selalu disayang Allah dan manusia sekitarnya. Kemudian, 3 ciri-ciri anak soleh, taat kepada Allah, jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kepada kawan, saling menghargai antar sesama. Yang keempat, di dalam pergaulan hendaklah menghargai pendirian, keyakinan, dan pendapat orang lain. Nah, ini intinya. Maka sekali lagi Pak Guru tekankan, apapun cita-cita kamu, tetaplah harus didasari dengan kesalehan, ya. Apapun cita-citanya, jadi apapun, harus jadilah anak yang soleh, yang solehah, karena itu adalah dasarnya, pondasinya. Nah, kemudian anak soleh ini akan disayang oleh Allah jelas, orang tua jelas, dan yang jelas adalah disayangi oleh sesama manusia. Kemudian ciri-ciri orang soleh itu jujur, hormat, patuh, ya, kepada orang tua, pada guru di sekolah. Kemudian kepada kawan juga tidak membeda-bedakan, setia kawan, dan saling menghargai antar sesama. Kemudian dalam pergaulan kita harus menghargai pendirian atau prinsip orang lain, ya, dan juga harus menghargai keyakinan orang lain dan juga pendapat orang lain. Tidak boleh kita merasa benar sendiri, ya, nanti itu namanya tidak benar, ya. Kira-kira hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Untuk tugasnya kalian nanti mengerjakan yang di LKS saja, ya. LKS tugas mandiri bab 3 dan juga penilaian harian 3 LKS. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.